Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bunda Gustiana selaku dosen pengampu serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita semua masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Baiklah teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Diana Marta Ritasari, NPM 1711070007. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 6 kelas A. Di sini saya dari kelompok 1 dengan materi pola orientasi dan tahapan perkembangan spiritual anak usia dini. Yang pertama yaitu pola orientasi perkembangan spiritual anak usia dini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih sebenarnya perkembangan spiritual anak usia dini ini? Nah, perkembangan itu berbeda dengan pertumbuhan teman-teman, di mana pertumbuhan ini bersifat kuantitatif atau dapat diukur menggunakan alat seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan ini bersifat kualitatif, dia tidak dapat diukur menggunakan alat, umur sekalipun tidak dapat diukur. Nah, contohnya itu kedewasaan, di mana kedewasaan ini tidak dapat diukur menggunakan alat, tidak dapat diukur menggunakan umur, dan lain sebagainya. Nah, dalam buku Desmita juga sudah dijelaskan, menurut Desmita di bukunya Psikologi Perkembangan tahun 2005, di sana dia menjelaskan bahwa perkembangan ini adalah proses perkembangan ini yaitu suatu pertumbuhan kedewasaan seseorang. Nah, tidak dapat diukur dengan alat maupun dengan umur sekalipun. Nah, itu juga bersifat progres, yaitu bersifat maju terus. Nah, selanjutnya menurut Ecolas dan Sedili, dia mengemukakan bahwa spiritual itu berasal dari bahasa Inggris yaitu spirituality, yang diambil dari kata dasar spirit yang artinya roh, jiwa, atau semangat. Nah, sedangkan menurut Ingersoll, di sana dia menjelaskan bahwa spirit itu berasal dari bahasa Latin yang berarti keteguhan, keyakinan dalam atau luas, kehidupan, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan spiritual itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu of the spirit yang artinya kerohanian. Nah, lalu selanjutnya yaitu awal timbulnya perkembangan spiritual pada diri anak. Nah, di sini kami mengambil teori dari di sini kami mengambil teori dari The Four Wishes. The Four Wishes di sini mengemukakan bahwa awal timbulnya perkembangan spiritual anak itu bersumber dari 4 keinginan dasar manusia. Yang pertama yaitu keinginan untuk selamat, keinginan untuk mendapatkan penghargaan, yang kedua keinginan untuk ditanggapi, dan yang keempat keinginan untuk mengetahui pengetahuan baru. Nah, lalu tujuan pengembangan nilai-nilai agama dalam diri anak yang pertama yaitu mengembangkan rasa cinta dan iman dalam diri anak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu membiasakan agar anak bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai agama. Lalu yang ketiga yaitu membiasakan anak agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat yaitu agar membantu anak untuk membentuk pribadi yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kelak apabila kita menanamkan nilai-nilai agama dari sejak dini, maka kita akan menciptakan manusia-manusia yang berakhlak mulia, beramal soleh, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu tahapan-tahapan perkembangan spiritual anak usia dini. Nah, di sini menurut Fowler tahun 1947, di sana dia menjelaskan bahwa terdapat 7 tahapan perkembangan spiritual dalam diri manusia, tetapi terdapat 3 tahapan yang mengarah pada anak usia dini. Yang pertama yaitu tahapan 0, yaitu primeval fight. Nah, di sini
disebutkan usianya 0 sampai 2 tahun, di mana di sini menekankan pada masa bayi. Nah, anak ini belum mengetahui konsep benar atau salah. Lalu yang kedua, tahap pertama project fight, yaitu usia 7 sampai 11 tahun, di mana anak ini sudah mulai meniru, dia sudah mulai mencontoh apa yang dia lihat atau peniru ulung, bisa disebut seperti itu. Lalu tahap yang kedua itu yaitu literal. Nah, literal ini pada usia 7 sampai 11 tahun, di mana anak ini sudah memasuki jenjang yang jenjang sekolah dasar, atau dia sudah bisa disebut dia sudah mengerti benar atau salah dan lain sebagainya. Lalu dalam Islam juga membagi tahapan perkembangan spiritual anak itu ada 3. Yang pertama yaitu fase walad, di mana fase ini yaitu fase bayi 0 sampai 2 tahun. Yang kedua yaitu fase subi, yaitu di mana anak ini harus mendapatkan kasih sayang dan keharmonisan keluarga, itu sangat penting. Nah, yang ketiga yaitu fase mumayyiz. Nah, di mana fase mumayyiz ini 7 sampai 9 tahun, teman-teman, di mana anak ini sudah berakal, bisa disebutkan dengan berakal, yaitu dia dapat sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, baiklah teman-teman, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.